Kalau Anda memiliki sepiring nasi dengan sepotong ayam kecil di hadapan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Menikmati nasi ayam itu dengan syukur, atau sibuk memimpikan satu set seafood lengkap yang belum ada? Itulah sebenarnya inti dari kitab Pengkhotbah. Sang penulis berusaha untuk memecahkan misteri kebahagiaan manusia. Saudara, Kamis 18 Juni 2020 ini kita akan memulai petualangan yang baru, yakni membahas kitab Pengkhotbah. Dan hari ini kita membahas pasal yang pertama hingga pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Tema yang saya berikan adalah rahasia kebahagiaan, percaya pengaturan Tuhan, dan menikmati apa yang ada. Kitab Pengkhotbah dalam bahasa Ibrani disebut Kohelet, berasal dari akar kata kahal, yakni perhimpunan atau jemaat atau gereja. Kohelet artinya adalah orang yang berbicara di depan perhimpunan atau gereja. Di Septuaginta di dalam bahasa Yunani juga pun dalam bahasa Inggris juga menggunakan istilah yang sama, yakni Ecclesiastes, berasal dari kata Ecclesia, yakni gereja. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu dari 5 gulungan hagiografa atau tulisan kudus dari kitab suci Ibrani dan biasa dibacakan setiap hari raya Pondok Daun. Jadi ini adalah kitab yang penting bagi bangsa Ibrani. Penulis kitab ini mengidentifikasi diri sebagai Raja Salomo. Ia menyebut diri sebagai anak Daud. Ia menyebut diri Raja Israel yang di Yerusalem. Kerajaannya penuh dengan kemakmuran dan kekayaan. Ia membulatkan hati, dikatakan menyelidiki dan memahami hikmat lebih dari semua raja. Dan demi menyelidik misteri kebahagiaan hidup, dengan penuh kesadaran ia membiarkan diri mencoba segala kesenangan duniawi. Ia juga dikatakan menggubah banyak Amsal. Jadi tepatlah ini menunjuk pada Raja Salomo. Namun walaupun ditulis Raja Salomo, dia hidup sampai dengan 940 sebelum Masehi. Analisa sastra memastikan kitab ini telah disusun ulang di masa pembuangan karena ada beberapa gaya bahasa dan istilah-istilah Aramik yang ada di sana. Artinya ditulis ulang pada 4 sebelum Masehi. Kitab ini disebut juga di dalam kitab Sirach, salah satu kitab Deuterokanonika yang ditulis 180 sebelum Masehi, dan salinannya ditemukan juga di Gulungan Laut Mati yang dikumpulkan 200 sebelum Masehi. Artinya tidak mungkin kitab Pengkhotbah ini ditulis setelah 200 sebelum Masehi. Garis besar kitab Pengkhotbah saya akan memberikan wawasan untuk kita membaca kitab Pengkhotbah. Bagian pertama, hidup manusia adalah bagian dari kelangsungan kodrat alam. Bahwa Tuhan telah menciptakan alam ini dengan kodratnya masing-masing dan manusia adalah bagian yang ada di dalam kodrat alam itu. Kita nggak bisa memenuhi akan semua keinginan kita yang banyak ya. Segala sesuatu sudah ada dan berulang lagi. Ya, nggak ada sesuatu yang membuat kita mendapatkan keinginan yang baru sebenarnya. Tak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah kodrat alam. Jadi, jangan mengejar kenikmatan yang belum ada. Belajarlah untuk menikmati apa yang sudah ada. Salomo, dia memutuskan untuk menguji berbagai macam kesenangan dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Kemewahan, hasrat daging, nama dan kehormatan dan segala keinginan yang mencoba untuk menikmati semuanya sambil dia masih membuka pikirannya untuk dengan terang untuk boleh mengamati ketika melakukan hal ini apakah senang atau tidak. Dan apa yang ditemukan? Setelah dia mencoba semua kesenangan duniawi, dia mendapatkan semua itu cuman senangnya di kulit, di permukaan. Tapi tidak dialami kesenangan itu sungguh-sungguh di dalam hatinya. Ternyata kepuasannya sia-sia, kebahagiaannya cuman hampa. Jadi kemudian Salomo memutuskan atau menyimpulkan bahwa hikmat itulah hal yang penting. Sehingga ia bisa dengan hikmat itu meneropong akan makna kehidupan manusia. Dan ketika hikmat itu kemudian diterapkan, dia menemukan bahwa toh manusia kodratnya sama. Seperti juga ciptaan yang lain, ya pada akhirnya juga meninggal. Dengan hikmat memang manusia bisa menuai kesuksesan. Namun akhirnya semua kesuksesan itu yang menikmati orang lain juga setelah dia mati, diwariskan kepada anak keturunannya. Maka yang penting bukan mengejar pencapaian, melainkan menikmati setiap pencapaian yang telah
kita terima. Hidup ini jangan berlelah-lelah, terus kejar hal-hal yang belum kita miliki. Namun yang penting adalah setiap tahapan yang kita telah terima atau telah kita capai, belajarlah untuk menikmati. Pengkhotbah melanjutkan untuk kita belajar mempercayai akan pengaturan Tuhan. Melakukan semua pekerjaan sesuai dengan musim kehidupan kita. Di dalam hidup kita ada waktunya untuk bersedih, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menanam, membangun dengan capai, ada waktunya untuk menuai, ada waktunya untuk menikmati dari apa yang telah kita bangun itu. Jadi belajarlah untuk melakukan pekerjaan sesuai musim kehidupan kita dan menikmati setiap musim kehidupan. Bahkan di dalam penderitaan pun kita harus belajar untuk berdamai dan menikmati akan keadaan tersebut. Semua ada waktunya. Semua sudah diatur Tuhan. Belajarlah untuk menikmati setiap periode kehidupan ini. Sama seperti makhluk yang lain, manusia pun tak lepas dari pengaturan Tuhan atas alam ini. Tuhan sudah mengatur semuanya. Sabar, tenang, damai, dan nikmati akan pengaturan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Hidup tidak perlu ambisius. Lebih baik hidup dengan hati yang tentram, pasal 4 ayat 6, dan belajarlah untuk membangun dan menikmati komunitas. Ya, hidup yang dikuasai ambisi ini membawa banyak penderitaan. Ya, lebih baik mati saja daripada hidup mengejar ambisi. Atau kalau perlu tidak usah dilahirkan daripada akhirnya sengsara. Malas membawa penderitaan. Namun mengejar ambisi juga tidak ada gunanya. Lebih baik hidup dengan hati yang tenang dan tentram. Yang memiliki kedamaian, Ping An, orang Tionghoa berkata. Kerja keras yang berlelah-lelah, tak memperdulikan keluarga, tak memperdulikan komunitas adalah sebuah kebodohan. Ya, hikmat lebih penting daripada jabatan. Karena pada waktunya hikmat akan memberikan pengaruh. Jadi orang yang tenang, dia bisa berpikir dengan baik, memiliki hikmat, dia membangun akan komunitas, memiliki keluarga yang menyenangkan, dan pada akhirnya dia akan diangkat Tuhan dengan pengaruh yang makin lama makin besar. Itu sebabnya mengapa pengkhotbah kemudian mengarahkan para pembacanya untuk menghormati akan Tuhan dan serius terhadap Tuhan. Ya, mendengar Tuhan lebih penting daripada banyak doa permohonan. Banyak orang datang kepada Tuhan siapkan banyak doa dan permohonan. Pengkhotbah mengatakan lebih bagus engkau tenang dan mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidupmu. Dan jangan lupa, ya kalau kita berjanji sama Tuhan, ya Tuhan saya ingin mendapatkan ini dan itu, jangan pernah lalai membayar nasar. Tuhan itu serius dengan setiap janji atau nasar yang kita buat. Serius terhadap Tuhan. Kemudian pengkhotbah menjelaskan mengenai kekayaan. Ya, antara kuasa untuk memiliki, saya pakai istilah itu, dan kuasa untuk menikmati. Nah, saudara, pejabat itu kadang-kadang menindas bawahannya karena dia disuruh oleh atasannya yang lain. Maka pengkhotbah mengatakan kita perlu untuk mendoakan raja atau pemimpin yang tertinggi adalah orang yang memiliki hati bijaksana untuk mengabdi pada rakyatnya. Jadi kita mulai menyadari bahwa jangan gampang-gampang menyalahkan orang lain yang sedang menekan kita. Lalu dilanjutkan jangan cinta uang. Ya, karena orang cinta uang akan terjerat oleh nafsu mengejar uang. Membuat hati gelisah, tidak pernah tenang, dan pada ujungnya membawa akan celaka dalam hidup kita. Saat meninggal, uang nggak bisa dibawa. Apa gunanya? Sewaktu hidup berlelah-lelah, banyak susah, kesal dalam mencari harta. Namun toh semuanya tidak bisa kita bawa pulang ketika meninggal. Maka yang terpenting bukan mendapatkan kekayaan untuk bisa memiliki segala sesuatu, namun mintalah karunia untuk menikmati segala sesuatu. Apa yang saat ini ada, kita memiliki karunia untuk menikmatinya. Pengkhotbah kemudian mengatakan ada orang yang sibuk mengejar keinginannya, sibuk mengejar hartanya, sampai dia tidak ingat akan umur yang terus bertambah tua. Dan akhirnya dia tidak sempat lagi untuk menikmati. Wow, betapa benar. Saya mengenal banyak orang ya kejar semua kekayaan sampai dia tua. Menengok ke belakang, ya semua yang dia punya itu dia tidak sempat menikmatinya. Sekarang mau nikmati sudah nggak bisa. Badan sudah loyo, capek, bahkan berdiri pun susah. Apa artinya? Apa gunanya? Sia-sia. Dan kuasa untuk bisa menikmati
menikmati segala sesuatu. Inilah anugerah Tuhan yang terpenting dan yang terbesar di dalam kehidupan ini. Milikilah kuasa untuk menikmati, walaupun mungkin kita tidak memiliki segala sesuatu. Atau orang yang memiliki semuanya tidak bisa menikmati, apa gunanya? Lalu kemudian Paulus pengkhotbah melanjutkan tentang pentingnya karunia, saya sebut karunia lagi nih ya, untuk membedakan apa yang terbaik dalam kehidupan. Karena rupanya dunia ini menawarkan banyak hal yang seringkali mengarahkan kita untuk mengejar hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, nggak terlalu baik. Maka kita perlu datang kepada Tuhan meminta hikmat untuk bisa membedakan sebenarnya mana yang esensi dalam hidup, mana yang terpenting dalam kehidupan, dan tidak tertipu dengan hal-hal yang kurang penting tapi menarik. Ya, lawannya penting itu menarik. Ya, mari kita lanjutkan bacaan kita. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 12, Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk bisa memiliki hikmat dalam membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik ini. Ya, pasal yang ke-7. Nama harum lebih baik dari minyak harum. Nah, minyak harum itu membicarakan tentang gaya hidup yang luxurious, yang mewah. Ya, tapi orang yang gaya hidupnya mewah, kalau nama busuk nggak ada gunanya. Lebih penting kejar nama harum daripada minyak harum. Berikutnya, hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Ke rumah duka lebih baik dari ke pesta. Prihatin lebih baik dari senda gurau. Nah, ini juga penting ya. Kita harus mengerti. Yang lebih penting adalah mempersiapkan hari kematian daripada hari kelahiran. Itu sebabnya datang ke rumah duka membuat kita lebih bijaksana karena kita memikirkan akan ujung daripada kehidupan kita. Ditegur lebih baik daripada menikmati lagu-lagu yang indah tapi tidak bermakna. Intimidasi membuat hikmat tumbuh dan uang merusak nurani. Nah, kita harus jaga akan hati kita dan otak kita ya. Mengakhiri dengan baik segala sesuatu lebih penting daripada memulai dengan baik segala sesuatu. Sabar lebih baik daripada sombong dan melampiaskan amarah. Jangan terikat dengan masa lalu kita. Masa depan itu lebih penting. Wariskanlah hikmat, bukan sekedar warisan uang. Pahami pekerjaan Tuhan dalam sejarah dan belajarlah untuk berdamai dan menyelaraskan akan pekerjaan Tuhan dalam sejarah atau dalam hidup kita ini. Hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, istilah ini tentu Tuhan Yesus yang menyampaikannya. Tapi intinya adalah jangan terlalu saleh sampai akhirnya kita tidak mengerti akan dunia. Tapi juga jangan terlalu jahat sampai akhirnya kita nggak memiliki hati yang saleh. Berikutnya, hikmat lebih baik dan lebih penting daripada kekuasaan. Berikutnya, jangan mendengarkan semua kritikan. Sebaik-baiknya kita berusaha, tetap saja ada kesalahan yang bisa ditemukan orang. Jadi kalau kita terlalu banyak mendengarkan kritikan, kita tentu tidak bisa melangkah maju. Kemudian bagian ini ditutup dengan sebuah kesimpulan makna hidup atau hikmat itu memang dalam. Ya, dan sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Saudara, saya menikmati ketika mengupas akan pengkhotbah ini. Saya mendapatkan banyak hal-hal yang baru lagi. Yang saya dapatkan benar yang dikatakan pengkhotbah ini. Ya, ada hal-hal yang sampai hari ini orang dunia terjebak dengan sebuah perlombaan yang tidak pernah selesai mengejar ambisi. Dan selesai didapatkan terlanjur sudah tua dan gak bisa menikmati segala sesuatu. Belajarlah untuk menikmati apa yang telah Tuhan berikan. Jadi mari kita menyimpulkan pokok ajaran kitab pengkhotbah sejauh ini pasal yang pertama sampai yang pasal yang ke-8. Karena nanti pada bagian yang berikutnya kita juga akan mendapatkan atau saya akan membuat sebuah kesimpulan lagi. Ya, apa kesimpulannya? Ya, saya akan bacakan saja frase yang 6 kali muncul di sepanjang kitab pengkhotbah. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Apa artinya? Pertama, jangan mengejar kesenangan duniawi karena tidak akan pernah memberikan kepuasan batiniah. Sia-sia usaha mencari angin saja itu. Itu semua ya kesenangan duniawi itu sudah pernah diselidiki dan dibuktikan sendiri oleh pengkhotbah.
Ya, jadi jangan jatuh ke lubang yang sama. Kedua, nikmatilah kehidupan sebagaimana yang sudah diberikan Tuhan. Nikmati apa yang ada, syukuri sebagai anugerah Allah. Inilah yang namanya kuasa untuk menikmati. Dan kuasa menikmati tak dimiliki orang dunia karena mereka sibuk mengejar kesenangan dan ambisi, ingin memiliki semuanya, tak bisa menikmati. Ketiga, percayalah pada pengaturan Tuhan, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahwa Tuhan memberikan hikmat bagi Anda dan saya untuk mengetahui setiap musim kehidupan, dan bahwa Ia memberikan kita hikmat untuk membuat respon yang tepat di setiap musim kehidupan tersebut. Maka buat Anda dan saya yang percaya sama Tuhan, mengatur semuanya, kita bisa menikmati setiap musim kehidupan kita maupun di atas maupun di bawah. Tampak senang ataupun sedang mengalami susah. Belajarlah untuk menikmati segala perkara dan hidup Anda akan bahagia. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kita pengkhotbah memberikan pelajaran yang berharga untuk kami. Bahwa kami tidak mengarahkan diri pada perkara-perkara yang jauh di sana yang kemungkinan sekali tidak bisa kami capai. Dan bahkan ketika kami berhasil mencapainya pun ternyata semuanya tidak memberikan kepuasan di dalam hati kami. Maka ajar kami untuk menemukan makna hidup kami, menemukan apa yang terpenting dalam kehidupan kami, yakni dapat menikmati segala karunia Tuhan yang kau percayakan kami nikmati hari ini. Berikan kami hati yang bersyukur setiap waktu dan percaya akan pengaturan Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah dalam mengatur segala perkara dan bahwa Engkau tahu untuk boleh menjaga, melindungi, mengangkat, membela, menolong akan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Bapa bersama dengan Engkau yang telah memberikan banyak perkara dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana adanya hari ini, semuanya adalah anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Amin.